Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai karakteristik pemimpin di era tradisional dan modern. Sebagai perbandingan, kami mengambil Kaisar Hirohito sebagai pemimpin tradisional dan Nadiem Makarim sebagai pemimpin modern. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Nurafiza. Perkenalkan, nama saya Nisrina Najwa. Perkenalkan, nama saya Iqbal Lestari. Baiklah, mari masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Kepemimpinan sendiri adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Bukan hanya menjadi domain para eksekutif atau manajer, kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dimiliki oleh setiap individu dalam berbagai tingkatan atau bidang. Lalu ada pengertian kepemimpinan menurut William J. Scott. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, karakteristik pemimpin yang efektif di era digital, yaitu ada 4. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi baik secara tatap muka maupun melalui saluran digital. Yang kedua, berpikiran terbuka. Seorang pemimpin harus memberi ruang bagi karyawannya untuk bekerja dengan metodenya masing-masing. Yang ketiga, tanggap terhadap perubahan. Seorang pemimpin harus peka dan cepat menilai suatu perubahan dan mengintegrasikan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dalam era yang sangat cepat ini, maka perusahaan harus turut bertransformasi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan. Sehingga, seorang pemimpin harus berani bereksperimen, mencoba cara baru, dan menilai mana yang paling efektif untuk diterapkan dalam perusahaan. Selanjutnya, Nadiem Anwar Makarim atau biasa dikenal sebagai Nadiem Makarim. Ia merupakan salah satu pemimpin di era digital. Nadiem Anwar Makarim lahir pada tanggal 4 Juli 1984. Ia adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Nah, pada tanggal 23 Oktober 2019, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian jabatannya dilebur dengan jabatan Menteri Riset dan Teknologi pada April 2021. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Nadiem Makarim ada beberapa. Yang pertama, menghapus skripsi, tesis, dan disertai sebagai syarat wajib lulus. Lalu yang kedua, marketplace guru jadi sistem rekrutmen terbaru. Yang ketiga, jurusan IPA dan IPS di kurikulum merdeka resmi ditiadakan. Lalu yang keempat, bebas pilih program studi lintas jurusan di SNPMB. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Nadiem Makarim. Nah, gaya kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan ialah gaya yang transformasional, yaitu kerja dengan mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya visi perusahaan. Nadiem juga dikenal karena pendekatannya yang kolaboratif dan inklusif. Beliau aktif melibatkan berbagai pihak termasuk para guru, orang tua, dan pelajar dalam proses pengambilan keputusan. Dalam membangun kebijakan pendidikan, Nadiem memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Beliau juga merupakan pemimpin yang visioner karena mendukung dan mempersiapkan para pelajar di Indonesia siap untuk menghadapi zaman revolusi industri. Selanjutnya, Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito ini merupakan salah satu pemimpin di era tradisional. Ia lahir pada tanggal 29 April 1901. Ia juga dikenal dengan nama Anumerta Kaisar Showa, adalah Kaisar Jepang ke-124 yang memerintah dari tahun 1926 hingga kematiannya pada tahun 1989. Masa pemerintahannya selama lebih dari 62 tahun adalah yang terpanjang dari semua kaisar Jepang dalam sejarah dan salah satu dari raja yang paling lama memerintah di dunia. Dia adalah kepala negara di bawah konstitusi Meiji selama ekspansi kekaisaran Jepang, militerisasi, dan Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan Hirohito, Jepang mengorbankan
perang di Asia pada tahun 1930-an dan 1940-an. Kematian Kaisar Hirohito ini, Kaisar Hirohito meninggal pada tanggal 7 Januari 1989 akibat penyakit kanker usus 12 jari yang dideritanya. Pemakaman kenegaraannya dihadiri oleh beberapa para pemimpin dunia pada tanggal 24 Februari 1989. Jenazahnya dimakamkan di Museum Kekaisaran Musashino di samping makam Kaisar Taisho. Kedudukannya digantikan oleh putra mahkota Akihito. Lanjut, gaya kepemimpinan Kaisar Hirohito. Gaya yang paling mencerminkan pribadi Kaisar Hirohito adalah gaya kepemimpinan situasional, di mana Kaisar Hirohito memahami kondisi bawahan dan negaranya dengan baik. Kaisar tahu dengan kemampuan pasukannya dikejutkan oleh berdasar agresi militer pada Asia Pasifik dan langkahnya yang tepat dalam penumpukannya. Adapun jejak kepemimpinan Kaisar Hirohito, awal pemerintahan dan ekspansi militer pada tahun 1926 sampai 1941. Yang kedua, Perang Dunia Kedua dan agresi militer di Asia Pasifik pada tahun 1941 sampai dengan 1947. Dan yang terakhir, pasca Perang Dunia Kedua yaitu 1947 sampai dengan 1988. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemimpin saat ini dan cara mengatasinya. Yang pertama, anggota yang sulit diatur. Cara mengatasinya, kamu bisa mencoba beberapa strategi seperti memberikan feedback pada mereka atau meminta mereka untuk berubah. Yang kedua, yaitu menghadapi tekanan. Cara mengatasinya, sebagai pemimpin, kamu pasti tidak bisa selalu bekerja dengan prima 100% setiap waktunya. Jadi, meluangkan waktu untuk sedikit bersantai bisa membantu lebih rileks atau atasi tekanan. Yang ketiga, yaitu harus selalu termotivasi. Agar tetap termotivasi sebagai pemimpin adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Keempat, yaitu adalah tidak dihormati atau tidak disukai. Cara mengatasinya, setiap orang kan pasti memiliki reaksi yang berbeda-beda atas keputusanmu. Yang penting, kamu bisa tetap dihormati. Diusahakan untuk tetap merespon mereka secara positif, sambil mencoba terapkan gaya kepemimpinan dan leadership from work. Selanjutnya, yang kelima yaitu masalah komunikasi. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan saluran komunikasi yang efektif dan memonitor secara intensif. Yang keenam yaitu perubahan anggota. Cara mengatasinya, pemimpin perlu bersikap adaptif, membangun hubungan yang cepat dan positif dengan anggota baru, serta memastikan visi dan tujuan budaya tim tetap konsisten secara bersamaan. Yang ketujuh yaitu menjalin hubungan baik dengan stakeholder. Sebagai pemimpin, kamu perlu menjaga kemampuan yang efektif, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk melakukannya, kamu harus mengasah interpersonal skill, termasuk empati, skill mendengarkan problem solving, dan lain-lainnya. Yang kedelapan, menyampaikan kabar buruk. Pemimpin perlu bersikap jujur dan empati, memilih waktu dan cara yang tepat, serta menyertakan penjelasan yang jelas dan solusi agar tim tetap termotivasi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.